Kabar terbaru mengenai masa depan Anthony mulai mencuat. Manchester United dikabarkan menaikkan harga jual sang pemain sayap setelah menjadi target Al Nassr. Menurut laporan UL Sport, MU berusaha memanfaatkan situasi ini. Mereka dikabarkan telah menaikkan harga jual Anthony di bursa transfer musim panas ini. Laporan itu menyebutkan bahwa Al Nassr telah melakukan kontak dengan Manchester United terkait transfer Anthony. Klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan sangat serius ingin memboyong sang pemain. Mereka bahkan siap mengeluarkannya secara permanen sesuai keinginan MU. Situasi ini membuat setan merah semakin terbuka melepas Anthony ke Al Nassr. Namun, mereka juga berusaha memaksimalkan keuntungan dari negosiasi ini. Melihat keseriusan Al Nassr, MU dikabarkan memutuskan untuk menaikkan harga jual Anthony. Awalnya, setan merah bersedia melepas Anthony dengan harga sekitar 40 juta euro. Namun, untuk Al Nassr mereka mencoba menaikkan bandrol menjadi 50 juta euro. MU menilai Al Nassr memiliki kemampuan finansial yang kuat, sehingga kenaikan harga tersebut dianggap tidak akan menjadi masalah bagi klub kaya raya asal Arab Saudi itu. Sementara itu, Alejandro Garnacho dikabarkan siap meninggalkan Manchester United dan menyebut tawaran dari rival langsung mereka, Chelsea, setelah tidak lagi masuk dalam rencana pelatih baru Ruben Amorim. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, Garnacho memprioritaskan untuk tetap bermain di Premier League dan bersedia menerima pendekatan dari Chelsea. Klub asal London Barat itu memang dikenal aktif memburu talenta muda berbakat, dan Garnacho dianggap sebagai sosok yang sesuai dengan filosofi tersebut. Keinginan Garnacho untuk tetap di Inggris menjadi keuntungan besar bagi Chelsea. Bahkan, menurut Ben Jacobs, bukan tidak mungkin The Blues juga akan mengamankan tanda tangan Xavi Simons dari RB Leipzig seiring ambisi klub membentuk lini serang yang lebih eksplosif. Manchester United terus berburu striker baru musim panas ini dan target terbaru mereka adalah Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Pemain internasional Slovenia itu mencetak 21 gol di sebuah kompetisi musim lalu, termasuk 4 gol dalam 8 pertandingan Liga Champions. Performa konsistennya menarik minat setan merah meski mereka tak bisa menawarkan tiket Liga Champions musim depan. Menurut berbagai laporan, Manchester United telah melakukan pendekatan kepada Sesko akhir pekan lalu. Klub dikabarkan telah memaparkan proyek jangka panjang mereka kepada sang striker berusia 22 tahun itu, termasuk rencana finansial yang ditawarkan. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan agen Sesko pada Minggu malam dan Senin pagi, terutama setelah mengetahui ada klub Premier League lain yang juga berminat, yaitu Newcastle United. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport, Sesko justru terkesan dengan pendekatan Manchester United. Ia dikabarkan telah menerima detail jelas soal gaji dan proyek tim di bawah arahan Ruben Amorim. Kunci lain dalam transfer ini adalah gentleman's agreement antara Sesko dan RB Leipzig. Saat memperpanjang kontrak musim panas lalu, disepakati bahwa ia boleh pindah jika ada klub spesial yang membelinya. Kriteria spesial ini menguntungkan United yang punya sejarah besar meski sedang dalam fase pembangunan. Newcastle meski siap membayar mahal belum tentu dianggap sebagai destinasi prestisius seperti setan merah. Laga transfer Sesko masih terbuka lebar. Manchester United unggul dalam hal daya tarik proyek tim, sementara Newcastle lebih agresif secara finansial. Nasib striker Slovenia ini akan tergantung pada preferensi pribadi dan negosiasi antar klub. Beralih ke berita lain, Borussia Dortmund sedang bernegosiasi dengan Manchester United mengenai kemungkinan merekrut kembali Jadon Sancho pada bursa transfer musim panas 2025. Setan merah siap melepas pemain Inggris tersebut jika mereka menerima biaya sebesar 16-17 juta pound sterling. Jika kesepakatan ini terwujud, ini akan menjadi ketiga kalinya Sancho mengenakan seragam Dortmund setelah periode mengecewakan di Old Trafford dan kembali dipinjamkan pada paruh kedua musim lalu. Dengan seragam tim baru tersebut, Sancho telah mendapat kembali inspirasinya untuk bermain sepak bola, berkontribusi besar dalam membantu Dortmund mencapai final Liga Champions 2023-2024. Gianluigi Donnarumma, kiper utama PSG, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dengan sisa kontrak 1 tahun dan tanpa kesepakatan baru, peluang untuk pindah ke klub lain semakin terbuka. Situasi ini diperparah dengan rencana PSG untuk merekrut Lucas Cavalier dari Lille yang berpotensi menggusur posisi Donnarumma. Meski sebelumnya, ia menyatakan komitmennya untuk tetap di PSG. Kini, beberapa klub besar Eropa termasuk Manchester United mulai melirik kiper asal Italia ini. Manchester United di bawah arah manajer Ruben Amorim mempertimbangkan Donnarumma sebagai opsi untuk bersaing dengan Andre Onana. Jika PSG bersedia melepas Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta pound sterling, United bisa segera mengajukan penawaran resmi. Manchester United menjadi salah satu klub yang paling serius mempertimbangkan untuk merekrut Donnarumma. Manajer Ruben Amorim melihatnya sebagai opsi yang dapat meningkatkan kualitas waktu.
Jika PSG bersedia melepasnya dengan harga yang wajar, United bisa segera mengajukan penawaran. Agen Donnarumma menyatakan bahwa mereka masih merasa nyaman di PSG, namun tidak menutup peluang untuk pindah. Raiola menegaskan mereka akan terus menjaga situasi dan peluang yang ada. Dengan banyaknya klub yang tertarik, masa depan Donnarumma akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer mendatang. Di tempat lain, di tengah situasi transfer MU terkini, muncul opsi yang jauh lebih murah tetapi penuh tanda tanya, Dusan Vlahovic. Juventus menurunkan harga pemain Serbia itu dari menjadi hanya sekitar 768 miliar, jauh di bawah harga pembelian 1,4 triliun 3 tahun lalu. Performa Vlahovic menurun sejak musim panas 2022, dan kedatangan Randal Kolo dari PSG membuatnya hanya tampil 7 kali sebagai starter musim ini. Ruben Amorim membawa filosofi sepak bola yang menuntut striker tajam di kotak penalti, dan taktik itu bisa cocok untuk Vlahovic. Dua pemain baru, Mbeumo dan Cunha, disebut akan lebih sering mengirim bola ke arah berbahaya. Jika Vlahovic bisa menemukan kembali ketajamannya di depan gawang, dia berpotensi menjadi striker yang memberikan efek seperti Victor Gyökeres di Sporting dulu. Taruhan ini jelas beresiko, tetapi justru resiko itulah yang membuat harganya kini terjangkau. Dengan latar belakang statistik yang pernah impresif dan gaya main yang pas dengan taktik Amorim, Vlahovic bisa saja menjadi transfer kejutan yang mengubah arah perjalanan United di musim mendatang. Sejak pindah ke Stamford Bridge dari Manchester City dengan biaya 42,5 juta pound sterling pada 2023, Palmer telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di Liga Premier. Pemain internasional Inggris itu dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Premier pada 2024 dan turut membantu Chelsea meraih kemenangan di Liga Konferensi 2025. Dengan 43 gol dan 29 assist dalam 97 penampilan bersama Chelsea, Cole Palmer yang saat ini berusia 23 tahun diperkirakan sangat nyaman di London Barat. Meskipun terikat kontrak panjang hingga 2033, Molinstein berpendapat bahwa kadang-kadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana dan menilai Palmer bisa jadi akan mencari jalan keluar dari Chelsea di masa depan. Jika Cole Palmer memutuskan untuk meninggalkan Stamford Bridge, Molinstein yakin bahwa setan merah akan menjadi tujuan yang sangat menarik baginya, mengingat Palmer adalah penggemar berat setan merah. Jika itu terjadi dan jika ada perselisihan antara pemain dan klub, United pasti akan tertarik dan itu bisa menjadi langkah yang sangat bagus untuknya. Sementara itu, beralih ke berita selanjutnya soal masa depan Andre Onana sebagai kiper utama Manchester United yang terancam. Laporan dari Inggris menyebutkan Manchester United tengah menyiapkan opsi untuk membeli kiper baru. Dua nama disebutkan menjadi opsi Manchester United, yakni kiper Porto, Diogo Costa, dan kiper Botafogo, John Victor. Menurut laporan Manchester Evening, pihak The Red Devils berupaya mengaktifkan klausul pembelian Diogo Costa dari Porto. Jika langkah pertama yang akan dipilih, maka masa depan Andre Onana di klub sudah tidak ada lagi. Sebab kiper Porto Diogo Costa yang kemungkinan besar jadi kiper andalan Ruben Amorim.